Kadang orang menuduh lagi, Yesus baru jadi Tuhan itu tahun 325, ini ngawur lagi. Lah kalau tuduhannya seperti itu ya orang Kristen bisa juga nuduh-nuduh. Lebih-lebih yang bacaannya banyak itu nuduhnya gampang sekali. Tapi kita kan nggak mau nuduh-nuduh orang lain begitu. Tapi kadang-kadang kalau orang nuduh-nuduh kita terus, ganti saya bandingkan. Ini setiap agama itu merumuskan teologinya kan setelah perkembangan agama kemudian toh. Nah, ilmu kalam Islam itu munculnya kapan? Brahman Widya Hindu munculnya kapan? Kan setelah era Weda, setelah era Quran. Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Ibnu Hambal itu hidupnya abad 9. Sedangkan Nabi Islam Muhammad SAW itu abad ke-7, meninggal tahun 632. Yang rumuskan itu Allah itu baqa, qidam, qiyamuhu binafsihi, mukhlafatul hawadis, sampai dinyanyikan di masjid-masjid itu. Mukhlafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Kan gitu kan? Nyanyiannya begitu. Allah itu baqa. Dia itu adalah Tuhan atau Allah yang sedia kala, tidak ada permulaannya. Qidam, baqa, kekal, tak berkesudahan. Qidam, baqa, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Itu dirumuskan kapan? Kan setelah eranya Asy'ari, rumusannya itu loh. Qiyamuhu binafsihi mukhlafatul hawadis. Itu kan setelah eranya Nabi Muhammad. Apa sebelum itu Tuhan tidak berdiri sendiri? Baru setelah ada rumusannya qiyamuhu binafsi, sejak saat itu Tuhan berdiri sendiri. Sebelumnya Tuhan bergantung dengan ciptaannya. Bukan qiyamuhu binafsihi, tapi qiyamuhu bi ghairihi. Kan ya tidak begitu. Lah rumusan ini kan meneguhkan apa yang sudah ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Begitu juga Tritunggal itu meneguhkan apa yang sudah ada dalam Alkitab. Nah makanya minimlah komentar terhadap orang lain kalau kita tidak tahu, kan gitu kan. Diam itu emas kalau urusan begini. Tapi ketika iman Kristen disalahpahami, bicara itu emas karena memang kita disalahpahami, masa diam saja. Ini kan hak jawab. Ini bukan soal kita mengintervensi agama lain. Sejak dulu saya katakan, dalam iman Kristen, kalau bisa dibandingkan ya, ini ada yang namanya Godhead of Jesus Christ. Keilahian, the Godhead, Yesus sebagai Allah. Yesus sebagai Allah ini tidak menunjuk kepada wujud inkarnasinya ke dunia. Yesus itu sepenuhnya Allah, sudah dikatakan. En arki in hologos, ke hologos in proston theon, ke theos in hologos. Pada mulanya adalah firman. Kalau diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Arab, fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu klik di YouTube, tulis saja Reciting the Gospel in Arabic, Koptik Ortodok, nanti kan muncul. Fil badil kanal kalima wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Ada kana fil badin indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun shay'un mimma kan al-masdulillahi iman. Ini bukan Al-Quran yang saya baca, ini Alkitab. Saya tidak ada urusannya dengan agama orang, ini saya ngomong Alkitab kok. Karena saya ini dari gereja Koptik Ortodok, ya saya baca menurut tata cara gereja saya. Tapi yang gemit nggak usah jadi Ortodok, biar ada tetap gemit. Itu kekayaan gereja itu loh. Cuman supaya kita tidak kagetan, gereja-gereja di Timur Tengah
Maronit di Libanon, Koptik di Mesir, Syriak Ortodok di Syria, Yunani Ortodok di Yerusalem dan sekitarnya. Kalau baca Alkitab ya memang seperti itu. Tadi kan dari Yahudi, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Terus orang Kristen di Timur Tengah, Min Mazmir, dari kitab Mazmur, Liyabina Dawudin Nabi wa Malikut Tohir, Barakatuhu alaina amin. Haleluya. Ini Bapak Ibu pemandangan sehari-hari. Anda pergi ke Libanon, di mall-mall itu kalau Paskah lagunya apa? Al-Masihu qamin bainil amwat wa wata'al mauta bil maut wa wakhabal hayata lilladina fil kubur. Kristus telah bangkit di antara orang mati. Dengan kematiannya dia telah menginjak-injak maut dan memberikan hidup kekal bagi setiap orang yang ada di dalam kubur kematian. Maksudnya membangkitkan orang yang sudah meninggal nanti, karena dia yang pertama bangkit di antara orang mati.